Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore anak-anakku semua. Alhamdulillah sudah beberapa hari kita menjalani puasa Ramadan. Berharap semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat berpuasa dan juga semangat mengisi bulan Ramadan ini dengan banyak amal soleh yang beraneka ragam. Di kesempatan kali ini Pak Hendra akan menyampaikan sebuah materi yang sangat istimewa, sangat berhubungan sekali dengan bulan Ramadan. Ada yang tahu apa yang Pak Hendra bawa ini? Ya benar, ini adalah kitab suci yang mulia, yaitu kitab suci kita Al-Quranul Karim. Nah, ini ada hubungannya dengan ini yang akan Pak Hendra sampaikan. Jadi di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, melalui malaikat Jibril, dan menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang mulia ini diturunkan kepada seorang Nabi yang mulia juga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan waktunya juga bertepatan waktu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ini ada hubungannya ternyata antara malaikat, Nabi, dan juga waktu diturunkannya Al-Quran ini adalah serba mulia. Sehingga Al-Quran ini adalah kitab suci yang mulia. Tentunya di dalamnya adalah berisi kemuliaan-kemuliaan. Jika kita mengikuti isinya, petunjuknya, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Murid-murid yang Pak Hendra sayangi, di bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan, tentunya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk berinteraksi, untuk bersahabat dengan Al-Quran yang mulia ini. Salah satunya kita yang belum bisa baca Al-Quran, kita ini lebih giat lagi membaca qiraatinya, lebih giat lagi latihan menulis huruf hijaiyah, bagi yang belum bisa baca Al-Quran. Insya Allah kalau kita terus belajar, lama-lama akan bisa membaca juga. Meskipun kita baru belajar membaca qiraatnya juga sering salah, insya Allah ada pahalanya, yaitu pahala berusaha. Jadi oleh karena itu pantang menyerah untuk bisa belajar baca Al-Quran. Kemudian kita yang kedua, yang paling utama ini karena ini adalah bulannya Al-Quran, kita tilawah, memperbanyak tilawah baca Al-Quran. Terutama yang suka ke masjid, biasanya kalau habis sholat tarawih itu ada yang namanya tadarus Al-Quran. Kita membaca Al-Quran bareng-bareng, salah satu membaca, yang lain menyimak. Jika ada kesalahan, saling mengingatkan. Sedangkan yang tidak bisa ke masjid, bisa membaca di rumahnya masing-masing. Tentunya dengan kita membaca Al-Quran ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya yaitu setiap huruf yang kita baca itu akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca satu halaman, berapa huruf yang telah kita baca. Kalau kita membaca satu lembar, berapa huruf yang kita baca. Begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian kegiatan yang ketiga, tadi belajar sudah bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Ada yang membaca Al-Quran, yang sudah bisa membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, bagi yang sudah punya hafalan, mari kita mengulang-ulang hafalan kita dengan murojaah. Biar tambah asik, kita dengarkan murotal, kita dengarkan para qori-qori, yang suaranya merdu. Kita perbaiki bacaan kita kuatkan ingatan kita. Mumpung ini adalah bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Semakin banyak hafalan dalam dada kita, insya Allah akan menjadi pelita dalam kehidupan kita, dan kelak akan menjadi syafaat ketika nanti kita dikubur ataupun saat di hari akhir nanti. Kita akan dipersaksikan oleh Allah bahwa kita adalah keluarganya Allah, dan bacaan Quran yang kita dapat bersama dalam dada ini akan menjadi pertolongan buat kita nanti saat di kuburan maupun saat di akhirat nanti. Kemudian yang keempat yaitu kita bisa mengambil
hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini yang selain ada berita gembira bagi orang yang beriman, berita buruk bagi orang yang kafir, juga ada kisah-kisah teladan, kisah-kisah yang penuh kebaikan, ya, yang bisa kita contoh, kita ambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ya, kisah Ali Imran, ya, dan bagaimana beliau mendidik putra-putrinya untuk menjadi anak yang soleh-solehah, ya. Bagaimana beliau mendidik putra-putrinya agar bergaul dengan baik, ya, bersikap baik, ya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Itu Ali Imran. Ada juga kisah-kisah para nabi dan rasul, ya. Ada kisah Nabi Musa, ya, Nabi Nuh, Nabi Idris. Seluruh nabi ada kisahnya dalam Al-Quran. Kebaikannya bisa kita contoh, kita ambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, ya, yang menurut Pak Indra bisa kita lakukan supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran, yaitu menambah hafalan. Nah itu ya. Tadi sudah murotal, sudah murojaah, ya, ingatannya semakin kuat. Kita ingin menambah hafalan kita, ya, ya dengan cara banyak membaca, mengulang-ulang bacaan tersebut, ya. Kemudian kita mulai menambah hafalan kita ayat demi ayat, ya. Kalau lebih semangat lagi bisa halaman demi halaman, ya. Sehingga tabungan kita dalam dada, dalam pikiran kita, yaitu hafalan Al-Quran semakin banyak, ya. Dan kelak akan kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, inilah aku telah menjadi sahabatnya Al-Quran, kitab sucimu. Buktinya apa? Dalam diri kita ada hafalan Al-Quran. Apa rahasianya? Mengapa kita perlu berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama yaitu karena ini bulan suci Ramadan, Allah sedang obral pahala, di mana ibadah sunnah itu pahalanya seperti ibadah wajib yang begitu besar sekali pahalanya. Dengan kita membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, kita bisa menumpuk pahala kita begitu banyak, yang kelak akan memperberat timbangan kita di hadapan Allah, yang amal kebaikan kita. Kemudian alasan yang kedua yaitu mengapa kita perlu berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini adalah kita ingin mendapatkan syafaat pertolongan Al-Quran, ya, karena Al-Quran ini bisa memberi syafaat kepada kita baik ketika saat kita dalam hidup maupun saat kita nanti dari akhir, ya. Dan kita masih hidup di dunia pun kita akan dapat syafaat Al-Quran. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran ada doa-doa yang mustajab, doa-doa yang sangat bagus sekali kalau kita baca, ya. Doanya Nabi Adam, ya, doanya Nabi Yunus. Wah, itu doa-doa yang sangat hebat sekali, ya. Kalau kita baca itu sangat mustajab sekali dan sangat mudah sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, mengapa kita perlu berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang mulia, ya. Dengan kita mendekati Al-Quran yang mulia, kita mengamalkan isi dari Al-Quran, mencontoh kisah-kisah teladan dalam Al-Quran, kita insya Allah, ya, kita semakin bersemangat menjadi pribadi-pribadi yang mulia seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ya, mumpung ini bulan suci Ramadan, masih beberapa hari lagi, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terutama kita memperbaiki, ya, meningkatkan hubungan kita dengan Al-Quran seperti yang telah Pak Indra jelaskan tadi, ya, dan juga alasan-alasan biar kita semakin mantap berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian dulu dari Pak Indra, kurang lebihnya Pak Indra mohon maaf, ya. Dan kali kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.